Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya saudara-saudara yang kami kasihi dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Untuk mengawali setiap pekerjaan kita dan aktivitas kita dalam satu hari ini. Sejenak, marilah kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Sesuai dengan Almanak HKBP dalam ayat harian pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 19 ayatnya yang ke-13. Beginilah bunyi firman Tuhan. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Orang yang tidak tahu atau tidak mengenal arah jalan tentunya akan tersesat. Demikian juga dengan kita umat Tuhan. Jika kita tidak tahu kehendak Tuhan dan tidak mengenalnya dengan iman yang benar, maka kita pun akan mudah tersesat dalam perjalanan hidup ini. Awalnya mungkin kita sadar akan kesalahan itu, tapi karena kita terus-menerus memaklumi kesalahan itu di dalam diri kita, maka kesadaran itu pun hilang karena kita sudah menikmati kesalahan tersebut. Sama halnya ketika anak-anak melakukan sebuah kesalahan. Misalnya anak suka teriak-teriak atau bicara tidak sopan, tetapi kita orang tuanya malah tertawa karena menurut kita itu lucu. Namun lama-kelamaan si anak pun akan memahami kelakuannya sebagai sesuatu yang baik yang bisa menyenangkan orang tuanya. Nah, bukankah di sana kita tidak menyadari lagi kesesatan kita yang membuat generasi selanjutnya pun ikut tersesat? Nah, ada seorang bapak juga yang awalnya tidak mau bermain judi. Pada saat itu temannya selalu mengajaknya bermain. Ia sadar jika bermain judi itu adalah dosa. Tapi karena teman-temannya terus mengajak dan merayu, bahkan mengatakan, "Ayolah kawan, sekali ini saja supaya ada hiburan." Kemudian di dalam hatinya tersebut pun berkata, "Ya udahlah, sekali ini saja." Nah, ketika bermain judi ia pun menang banyak. Lalu besok harinya teman-temannya pun mengajaknya kembali untuk bermain judi. Tapi karena ia menang dan merasa menikmati atas kemenangannya tersebut, maka ia pun kembali lagi bermain judi dan akhirnya menjadi ketagihan dan ia pun tidak sadar lagi bahwa perbuatannya adalah sesat. Atau ada seseorang yang menemukan dompet. Di dalam dompet itu berisi KTP, SIM, ATM, dan uang yang banyak. Dia berpikir ini adalah berkat dari Tuhan. Dan Tuhan sudah menjawab doanya. Ia pun mengambil uang dan ATM yang ada di dalam dompet tersebut, lalu membuang dompet itu kembali. Nah, tentunya ia telah sesat dan tidak sadar lagi akan kesesatannya. Seharusnya ia mengembalikan dompet itu karena ada identitas si pemiliknya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, si pemazmur sadar jika dirinya tidak takut akan Tuhan dan tidak memegang hukum Taurat, maka ia pun akan mudah tersesat. Kalau kita baca nas ini mulai dari Mazmur 19 ayat 10 dikatakan seperti ini. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Nah, dalam hal ini takut akan Tuhan merupakan sebuah bentuk pengenalan kita kepada Tuhan dengan benar melalui iman kita. Iblis juga mengenal Tuhan, tapi tidak mengimaninya. Iblis juga tahu bahwa Allah yang empunya segala kuasa, namun ia tidak takut kepada Allah. Nah, sekarang jika kita merenungkan nas ini, apakah kita sedang tersesat? Apakah kita sadar jika kita sedang tersesat?
saudara-saudara, agar kita tidak tersesat, maka takutlah akan Tuhan. Agar hidup kita menjadi suci dan taatilah hukum Tuhan, perintahnya dan firman-Nya. Agar kita boleh paham, boleh mengerti akan kehendak Tuhan dan tidak mudah tersesat. Dan kiranya Allah Maha Pengasih dan Maha Pengampun menyadarkan kita umatnya ketika kita melakukan kesalahan agar kita pun tidak tersesat. Bebaskanlah kami ya Tuhan dari yang tidak kami sadari. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami sembah dan kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu saat ini yang telah mengingatkan kami umat Tuhan dan menyadarkan kami agar tidak menjadi sesat. Terkadang kami tidak sadar lagi bahwa kami lebih takut akan dunia ini dan lebih takut jika kami tidak memperoleh kenikmatan duniawi ini dibandingkan dengan takut akan Tuhan. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari yang tidak kami sadari itu. Ingatkan kami agar kami tidak jauh dari hukum, perintah dan firman-Mu. Mampukan kami ya Bapa melakukan kehendak-Mu agar kami tidak menjadi sesat. Terima kasih ya Bapa. Kiranya Engkau juga memberkati kehidupan kami, pekerjaan kami dalam satu hari ini. Kami menyerahkan hidup kami ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus.